Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah kita walaupun kita saling berjauhan dan terhubung melalui jaringan internet. Tuhan juga bekerja menggunakan media. Ingat, ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, dia meludah ke tanah, dia menggunakan air ludah dan tanah itu untuk mengobati mata orang yang buta itu, dan orang buta itu akhirnya melihat. Itu membuktikan bahwa Tuhan bekerja menggunakan media. Dan sore hari ini juga Tuhan akan bekerja melalui media internet di rumah kita masing-masing. Tuhan hadir menyertai firman-Nya. Haleluya. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini dari Lukas pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita dari peristiwa Yesus menyaksikan dua kelompok orang yang membawa persembahan kepadanya. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Abuna pernah membaca sebuah tafsiran, saudara. Kenapa janda miskin ini berani memberikan seluruh nafkahnya? Karena sesungguhnya janda miskin ini tidak berkekurangan. Di masa itu ada hukum Yahudi yang mewajibkan orang-orang atau institusi agama, sinagog atau bait Allah untuk memelihara dan mencukupi kebutuhan para janda-janda dan orang miskin. Saya juga percaya mengenai tafsiran ini bahwa wanita ini berani memberikan semua yang ada padanya karena dia tidak khawatir mengenai kebutuhan dan biaya-biaya yang akan dia keluarkan dalam memenuhi segala sesuatu keperluan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan uang. Dia tidak memerlukan uang untuk memenuhi semua itu. Semua disediakan. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa cara kita memandang kebutuhan kita akan menentukan cara kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus, bukan hanya hari ini saudara, berlaku yang disebut dengan stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Kelas-kelas di dalam masyarakat yang membeda-bedakan orang berdasarkan kemampuan ekonominya. Dan rupanya itu tidak terjadi di luar bait Allah. Itu terjadi di dalam bait Allah. Sama halnya kita harus jujur mengakui tanpa sadar kita juga membawa prinsip stratifikasi sosial ini di dalam gereja hari ini. Di mana kita melihat orang-orang yang mampu secara ekonomis kita layani lebih baik dari orang-orang yang menurut kita tidak memiliki modal atau kemampuan ekonomi yang baik. Dan seringkali praktik-praktik ini juga dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Ketika orang-orang yang mampu dan kaya akan dia sambut dengan sukacita, dengan ramah, dan beda perlakuannya dengan orang-orang yang di luar kategori itu. Hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa stratifikasi sosial itu tidak berlaku di mata Tuhan. Yesus menggunakan peristiwa, bukan perumpamaan ya. Yesus menggunakan peristiwa persembahan janda ini untuk menghapus kelas-kelas di dalam kehidupan beragama orang Yahudi di masa itu. Dengan cara apa dia berkata bahwa apa yang dipersembahkan oleh wanita janda ini jauh lebih banyak dibanding apa yang dipersembahkan oleh orang-orang kaya. Semua orang pasti kaget. Pasti Anda juga kaget ya. Kalau apa yang Anda pikirkan mengenai sebuah peristiwa atau indikator yang ada di dalam pikiranmu mengenai sesuatu hal itu bertolak belakang dan berbeda dengan cara penilaian Tuhan. Dan itu yang terpampang di depan mereka yang kita baca hari ini. Kenapa? Karena Yesus mau menghapus perbedaan-perbedaan kelas tersebut. Sebab di mata Tuhan semua orang sama. Tanpa melihat status sosial, tanpa melihat status ekonomi, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat warna kulitnya. Di mata Tuhan, semua orang sama. Catat ini baik-baik. Supaya kita juga bisa berlaku
dan memperlakukan prinsip ini dalam praktik kehidupan kita ketika kita bergaul dengan tetangga, teman, atau orang-orang yang baru kita kenal. Seringkali kan kita memandang rendah dan menganggap remeh orang lain. Karena kita menerapkan indikator-indikator yang menganggap diri kita jauh lebih hebat, jauh lebih unggul, jauh lebih superior dibanding orang lain. Di mata Tuhan, catat ini baik-baik. Semua orang sama. Yesus menggunakan peristiwa ini pertama untuk menghadapi orang-orang yang materialistis. Kita harus mengetahui bahwa bukan hanya hari ini orang-orang memegang prinsip materialisme di dalam praktik kehidupannya, di dalam praktik sosialnya. Bahkan jauh di zaman Tuhan Yesus. Orang-orang mengagungkan materi di dunia ini. Jadi dia berkata bahwa pencapaian terbaik di dalam segala hal itu diukur dari materi. Ada loh orang-orang yang mengukur segala sesuatu dari materi. Dan saya mau beritahu kepada saudara, di dalam pelayanan kita tidak bisa menjadikan materi sebagai tolak ukur. Hati-hati saudara, karena materi itu berasal dari dunia. Karena materi itu bisa dimakan ngengat. Karena materi itu diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau memberitahu kepada orang-orang di masa itu bahwa ketika engkau mengukur sesamamu dengan materi yang fana, yang dimakan ngengat, yang bahkan engkau tidak bawa mati, engkau menyalahi prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, mari kita mulai merombak cara kita berpikir mengenai apa yang kita punya atau apa yang kita miliki di dunia ini. Karena apa? Karena materi itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Nah, segala apa yang kita miliki ini sebenarnya patut kita syukuri. Karena Tuhan memberikan kepada kita mungkin lebih dari apa yang diberikannya kepada orang lain. Maka cara pandang kita terhadap pemberian Tuhan itu tidak boleh melekat kepada materi. Dan tidak boleh mengukur orang lain menggunakan materi. Kita harus bertobat loh. Kita harus minta ampun pada Tuhan. Kalau segala hal kita ukur dari materi. Orang yang melayani, ketika dia mengukur secara materi segala hal, itu akan mengotori motivasinya. Akan mengotori prinsip-prinsip, akan membuat dia tidak murni. Dan seberapa sering kita menyaksikan ya, hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang yang berada di dalam pelayanan, akhirnya terikat kakinya dengan spirit of materialism ini. Dan dia tidak lagi murni menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ada motif yang menyertai setiap pemberitaannya. Saya itu selalu percaya bahwa hamba Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita tidak perlu mengejar materi itu. Dan saya juga percaya bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita prinsip, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan itu? Materi. Yang kita cari tidak perlu dicari. Sebab kalau kita mencari kerajaan Allah, materi itu tidak perlu dicari. Materi akan ditambahkan. Added. Ditambah. Artinya kapasitas diperbesar. Dari apa yang kita miliki dibuat lebih banyak lagi karena ditambah. Coba Anda bayangkan air dalam gelas yang berisi separuh ditambah jadi penuh. Seperti itu prosesnya. Parah hidup kita. Kalau kita mengukur segala sesuatu sebentar-sebentar, wah ini harganya berapa? Wah, kita akhirnya tidak bisa menikmati panggilan pelayanan kita. Pelayanan itu luar biasa indah, saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang kita lihat, yang ingin Tuhan Yesus ungkap melalui peristiwa ini, bukan hanya untuk memangkas spirit materialism di antara orang-orang Yahudi di masa itu yang suka membeda-bedakan orang lain berdasarkan situasi ekonomi. Yang kedua adalah Tuhan mau membuat orang-orang ini berada di dalam prinsip kerendahan hati. Sebab mereka sombong. Mereka menganggap diri menjadi lebih daripada orang lain. Ya kan? Kalau kita mengikuti media sosial hari-hari ini. Saya juga baru mengikuti, saudara. Menyangkut kasus salah seorang yang disebut dengan, apa itu? Crazy Rich.
Saya penasaran, ada apa sih kok rame-rame? Abuna melihat, wow, saya melihat bagaimana tayangan di media sosialnya, konten-konten yang dia buat. Sombong sekali ya, dengan segala materi yang diperolehnya. Ketika Abuna awal-awal melihat konten itu, saya berkata, luar biasa orang ini, diberkati sekali ya. Tapi caranya mengungkapkan seluruh harta dan kekayaannya itu sangat arogan. Kemudian saya melupakan peristiwa itu. Baru-baru ini muncul kembali berita tentang orang itu. Ternyata semua harta yang diperolehnya, yang dibangga-banggakannya, yang membuat dia sombong dan memandang rendah orang lain, adalah hasil dari menipu. Bukan hasil yang diperoleh dari kerja keras. Sehingga akhirnya berurusan dengan polisi. Kesombongan itu seperti orang yang berdiri di atas batu yang licin, saudara. Dan kita bertahan. Dan kita jatuh bukan karena angin. Kita jatuh bukan karena dorongan atau usikan orang lain. Kita jatuh oleh kekuatan kita sendiri. Makanya kalau kita punya lebih di dunia ini, mari kita tetap merendahkan diri dan merendahkan hati. Sebab semua itu berasal dari Tuhan. Kesombongan adalah spirit. Jangan sampai kita melekat pada apa yang kita dapat di dunia. Karena ada pencapaian yang lebih tinggi dari sekedar apa yang kita peroleh di dunia. Yaitu Tuhan. Ingat cerita Abuna tentang Alexander Agung. Dia memberikan wasiat ketika dia mati. Dia minta petinya di sebelah kiri dan sebelah kanan bolong dan tangannya keluar. Kenapa? Orang ditanya, orang bertanya. Kenapa? Kenapa harus ada wasiat yang aneh seperti itu? Dia berkata kepada para penasihatnya, aku lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan ketika aku mati, aku mau semua orang melihat, aku mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi buat apa kita sombong terhadap apa yang fana di dunia ini? Sesungguhnya kita tidak memiliki apapun loh saudara. Haleluya. Sesungguhnya kita tidak punya apapun. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku minta semua yang kamu miliki. Kira-kira apa jawaban saudara? Aku mau minta semua yang kau miliki seperti janda miskin ini. Yang mempersembahkan seluruh persembahan yang dia miliki. Walaupun ada jaminan bahwa bait Allah mensupport kebutuhannya setiap hari. Itu artinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimiliki. Sesungguhnya siapa yang lebih kaya? Wanita ini. Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki apapun dan kebutuhannya terpenuhi, dia hanya selalu bersyukur kepada Tuhan atas seluruh kebutuhan hidupnya yang terpenuhi itu. Karena makan itu adalah natur manusia, saudaraku. Jadi manusia secara naluriah itu akan mencoba bertahan hidup. Mencari makan. Menggunakan segala sumber daya yang dia miliki untuk bisa kuat, bisa sehat, bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau dia berani mempersembahkan itu, saya percaya dia sudah punya jaminan yang lain. Amin. Dia punya jaminan yang lain, dia tidak takut kekurangan. Ya. Mari lihat ayat ini dalam perspektif yang berbeda. Kalau Anda punya jaminan yang jauh lebih besar, Anda akan melepaskan yang similekete, yang kecil-kecil. Itu pas. Karena kita sudah punya pegangan yang lebih besar. Mari belajar dari wanita janda ini. Ketika Tuhan meminta semuanya dalam hidupmu, beranikah saudara memberi semuanya? Saya menasihati kita. Berani saudara. Karena kita punya yang lebih besar. Wanita janda ini punya yang lebih besar. Sementara orang-orang kaya yang seangkatan masuk dalam rumah ibadah itu bersama-sama dengan dia hanya punya apa yang mereka miliki, yaitu kekayaan mereka. Makanya Tuhan berkata mereka memberi berdasarkan kelebihan mereka. Sementara wanita ini memberi berdasarkan kekurangannya. Artinya dia tidak punya apa-apa lagi. Makanya Tuhan mengatakan bahwa yang diberi wanita ini jauh lebih besar. Karena yang dia berikan adalah semuanya. Jadi kalau kita di dunia ini, saudaraku, Bapak Ibu yang ada di rumah pada sore hari ini, membangun pengertian bahwa sesungguhnya di dunia ini kita tidak punya apapun. Kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Kenapa?
kita tidak terhalang dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang membuat kita terhalang kan karena kita memiliki spirit of materialism. Kita mulai berpikir-pikir, apa rugiku? Apa untungku? Apa yang bisa saya dapat balik ketika saya begini? Itu kan prinsip bisnis, saudara. Anda menginvestasikan uangmu di sebuah bisnis tertentu karena Anda berharap untuk mendapatkan umpal balik. Akan mendapatkan keuntungan. Buat apa Anda menginvestasikan duitmu di satu tempat yang merugikanmu atau membuatmu tidak mendapatkan apa-apa? Dalam kerajaan Allah, prinsip ini tidak boleh kita terapkan. Tidak boleh. Wanita janda ini, sekalipun dia memberi dari kekurangannya, dia tahu loh. Saya harap ini membuka wawasan Anda yang baru mengenai perikop ini. Dia tahu bahwa dia punya yang lebih besar. Yang menjamin kehidupannya. Sehingga dia berani memberikan yang tersisa, yang terakhir dari apa yang dia miliki. Hal kedua yang kita pelajari, bukan hanya prinsip mengenai bahwa di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Hal kedua yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara. Abuna belajar melihat bahwa ketika kita melekat pada sesuatu hal, maka itu akan mewarnai dan menentukan cara kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Kemana hatimu melekat? Seperti itu akan menjadi warna dalam tindakanmu. Kalau hatimu melekat kepada harta, maka tindakanmu akan diwarnai dengan harta. Tapi kalau tindakanmu melekat kepada Tuhan, maka harta tidak lagi menjadi indikator dalam caramu memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Banyak kali Abuna mengamati bahwa anak-anak Tuhan gagal memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia membawa hatinya melekat pada sesuatu yang salah. Hari ini kita belajar dari persembahan janda miskin. Sekalipun itu adalah 2 peser terakhir yang dia miliki. Tapi dia percaya akan pemeliharaan Allah. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati. Dan tidak ada cerita di dalam perikop ini. Bahwa wanita ini kemudian mati setelah dia mempersembahkan uang yang tersisa yang dia miliki. Ada orang yang tidak punya uang di dunia ini tapi bisa hidup. Ada nggak? Saudara percaya nggak? Uang memang bukan segala-galanya. Walaupun dia bisa membeli segala-galanya. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membeli kesembuhan, tidak bisa membeli sukacita, tidak bisa membeli surga, saudara. Jadi kemana hatimu melekat? Kita melekat pada apa? Akan menentukan cara kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang-orang yang sudah lulus, sebenarnya ini adalah ujian menurut Abuna ya. Ujian. Kalau dia sudah lulus dalam level materi ini, dia akan naik dalam level yang lebih tinggi. Dia memiliki pandangan-pandangan yang sudah lebih jauh dalam horizon mengenai keberadaan di dalam dunia. Dia tidak akan terganggu dengan materi. Justru apa yang ada padanya, dia bagikan. Karena dia yakin bahwa apa yang ada padanya itu sebenarnya bukan miliknya. Tapi sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan berikan kepadanya. Dan ingat prinsipnya saudaraku, semakin kita bagi, justru kita tidak pernah berkekurangan. Nggak kekurangan. Tapi semakin kita berhemat, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena kata cukup, itu bersifat relatif, dinamis. Hari ini cukup, besok belum. Belum tentu. Dengan standar yang sama. Berubah lagi indikatornya. Kan Tuhan tahu kita tidak perlu melekat pada sesuatu yang tidak ajak. Yang tidak tetap. Jadi lebih baik kita melekat kepada Tuhan saja. Yang memberikan seluruh sumber daya ini untuk kita kelola. Dan untuk kita miliki. Poin ketiga. Saudara.
Coba lihat ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kata seluruh di situ artinya dia tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kita pelajari dari catatan ini? Tuhan memberi penilaian atas segala, entah tindakan, entah pemberian, entah perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan jangan kaget, saudara. Indikator penilaian Tuhan tidak sama dengan indikator penilaian manusia. Haleluya. Orang kaya itu di dalam perikop ini berkata, wow, aku memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu indikator manusia. Tapi indikator Tuhan berbeda. Dia berkata mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu sebabnya lihat ayat yang ketiga, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang. Ya, indikator Tuhan itu memang bersifat paradoks. Makanya kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi indikator-indikator Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka indikator yang kita susun dalam hidup ini adalah indikator duniawi. Kaget loh. Tuhan memberi penilaian dengan standar yang berbeda dari apa yang kita yakini, dari apa yang kita percayai, dari apa yang kita selama ini gunakan di dalam menilai segala hal. Mungkin menurut kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, belum. Bahkan standar saja belum tercapai. Bisa. Kita menilai diri kita rajin, di mata Tuhan masih malas. Kita mengukur diri kita baik, di mata Tuhan kamu masih jahat. Kita mengukur diri kita sudah memberikan yang terbaik dan terbanyak buat Tuhan, di mana Tuhan berkata masih sedikit. Kita mengukur diri kita sebagai orang yang suci, Tuhan berkata kamu pendosa. Oleh sebab itu mari kita sadari bahwa indikator Tuhan tidak akan pernah sama dengan indikator kita. Dan kita tidak akan pernah tahu indikator Tuhan ketika kita tidak melekat dan dekat kepadanya. Pasti satu ruang ibadah itu kaget ketika Tuhan berkata, yang diberikan oleh janda ini lebih banyak dari kalian. Tuhan mau mengguncang paradigma mereka. Bahwa mereka memandang perempuan ini mungkin rendah. Mereka memandang perempuan ini, miskin, pengemis, ais. Tapi ternyata Tuhan memuliakan dia atas tindakannya. Kaget toh. Itulah yang akan kita jumpai di akhir zaman. Makanya Tuhan berkata dan mengingatkan dalam bagian firman Tuhan yang lain. Yang terdahulu akan terkemudian. Dan yang terakhir datang akan menjadi yang terdahulu. Wolak-walik zaman. Ingat beberapa hari yang lalu tuh, Abuna memasang status di WA, wolak-walik zaman. Ada orang yang menepuk dada, merasa hebat. Ternyata kalah dan ditinggalkan. Karena hidup seseorang itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh pandangan manusia. Maka Bapak Ibu, haleluya. Jangan ukur orang dengan indikator. Jangan. Jangan memandang orang dengan apa yang Anda lihat dari luar. Sebab itu bisa menipu. Tetapi orang yang memiliki indikator Tuhan di dalam hidupnya akan belajar melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Amin. Yang terakhir, saudara. Firman yang barusan kita baca di dalam perikop ini sebenarnya memberikan kepada kita semua konsep yang disebut dengan pertaruhan iman. Ketika Tuhan meminta semuanya kepadamu, itu bukan hanya sekedar meminta loh. Ketika Tuhan meminta semuanya kepadamu,
Itu bukan hanya sekedar taat, ya udah Tuhan ini. Tidak. Ingat Abraham, dia berdoa untuk anak yang lahir dari buah kandungan istrinya, dari darah dagingnya, benihnya. Bertahun-tahun dia berdoa dan tidak dapat anak. Akhirnya Tuhan berkata ini waktunya bagi dia untuk memiliki anak. Ketika anak itu menjadi besar, tiba-tiba Tuhan berkata, aku minta. Wah. Dan Abraham kita kenal sebagai bapak orang beriman. Kalau disebut sebagai bapak orang beriman, maka dia patut kita jadikan teladan di dalam cara kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Dan ternyata Abraham taat. Dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan di atas Gunung Moria. Dan ini bukan hanya sekedar persembahan. Ini yang disebut dengan tindakan iman. Faith act. Beranikah saudara, ketika suatu waktu setelah Anda mendengarkan khotbah Abuna ini, Anda mendengarkan firman Tuhan ini, amin, amin. Minggu depan ini tiba-tiba Tuhan bawa saudara di dalam seperti orang yang berjalan di sebuah tepian. Tuhan berkata, percaya kepada aku nak, jalan terus. Dan tepian itu sebelah kanan jurang, sebelah kiri jurang. Dan Tuhan berkata, tutup matamu. Itu yang disebut dengan tindakan iman. Tindakan yang dilakukan karena percaya. Tindakan yang dilakukan karena tidak melihat. Kadang-kadang kan pertimbangan rasional kita itu ditentukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita mengukur situasi kita terlebih dahulu, baru kita mengambil keputusan. Itu yang disebut dengan tindakan rasional. Prosesnya seperti itu. Tapi hari ini kita belajar dari perikop ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak diperlukan tindakan rasional dalam hal iman. Dan wanita janda ini menjadi contoh terbaik bagi kita. Bagaimana memberikan dengan pertaruhan iman. Setelah dia memberikan, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ingat yang Abuna jelaskan dari awal. Karena dia percaya bahwa hidupnya, dan dia maju ke depan, bahwa hidupnya dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Makanya Abuna katakan, nggak punya duit pun Anda bisa hidup kalau Anda memegang Tuhan. Tapi bukan berarti Anda tidak perlu berusaha di dunia ini. Iman diperlukan. Ketika Tuhan bawa saudara di dalam sebuah kondisi krisis. Wow. Saya ingat seorang nabi dalam perjanjian lama. Bagaimana dia meminta seorang janda untuk membuatkan roti baginya. Dan janda ini berkata, aku tinggal punya segenggam roti, tepung untuk aku makan. Bagiku dan bagi anakku. Sekarang kamu minta? Oh, pertimbangan logis manapun itu pasti akan menolaknya. Tapi wanita ini berani melakukan tindakan iman dalam kekurangannya, berhadapan dengan hamba Allah, dan dia memasak roti untuk Elia. Apa yang terjadi? Mujizat adalah hasilnya. Tindakan iman akan melahirkan mujizat. Tindakan iman adalah tindakan yang dilakukan bukan karena pikiran rasional, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, ingat lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap, apa saudara? Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Tuhan mau mengajak kita seperti itu. Orang-orang Kristen hari-hari ini adalah orang-orang yang telah terkhamiri oleh pandangan dan sistem nilai dunia. Materialisme itu tidak berasal dari Tuhan loh saudara, tapi berasal dari dunia. Sehingga apa yang terjadi? Imannya mengalami reduksi, terkikis hari ini. Dan saya berdoa dalam 1 minggu ke depan,
Anda akan dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman tindakan iman yang berujung pada mujizat. Kalau wanita ini bisa melakukannya, saya percaya firman itu diberitakan kepada kita hari ini, supaya kita juga bisa melakukannya dan menerima mujizat kita.